Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah al-fatahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin bi suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama mengkaji sirah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di pekan sebelumnya itu kita membahas tentang hijrah Nabi Muhammad SAW karena kebetulan saat itu mendekati awal tahun Hijriyah. Kita melanjutkan yang pembahasan sebelum itu, sebulan yang sebelumnya lagi, yaitu di masa Rasulullah SAW awal-awal dakwah. Jadi kalaunya tahun di awal-awal Nabi dakwah itu ada dakwah sirriyah, itu 3 tahun. Nah, sesudah itu namanya adalah dakwah jahriyah. Nah, dakwah jahriyah ini mengalami banyak rintangan dan halangan dari sisi manapun, dari berbagai macam aspek. Banyak rintangan halangannya diganggu. Nah, tetapi Rasulullah SAW ini walaupun banyak halangan, banyak gangguan, beliau tetap menjalankan misinya, tetap berdakwah. Dalam buku-buku sirah, kitab sirah itu memuat bagaimana antara kisaran tahun keempat kenabian sampai hijrahnya Nabi itu gangguan yang luar biasa. Berarti kalau kita hitung dari tahun keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nah ada 10 tahun. 10 tahun itu penuh dengan cobaan. Memang siksaan, memang benar-benar siksaan secara fisik, verbal dan semuanya. Nah, ketika Rasulullah ini mengumumkan dakwah secara jahriyah, inna Quraisyan ishtaddat fi mu'adati hali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabi. Jadi Rasulullah itu dapat gangguan, bukan siksa tapi selalu diganggu. Bisa nanti dicekik, dilempar kotoran gitu. Sahabat Nabi pun sama semuanya. Faqad laqa min idzaihim anwa'an katsiratan. Jadi berbagai macam siksaan itu. Salah satu riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau, bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijri Ismail, saat Nabi itu salawat di hijri Ismail, itu di dalam Masjidil Haram, iz aqbala Uqbah bin Abi Mu'ayth fa wada'a thawbahu fi unuqihi fa khanaqahu khanqan shadidan. Lalu beliau mencekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa'aqbala Abu Bakar hatta akhadha bimangkibihi. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun datang, wa dafa'u an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melindungi Nabi. Nah, jadi ketika dicekik, Abu Bakar datang untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, ataqtuluna rajulan, apakah kamu membunuh seorang laki-laki ayyaqula rabbi Allah, yang berkata Tuhanku Allah. Kenapa kamu ingin membunuh seorang laki-laki padahal hanya menyebutkan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala? Di riwayat lain juga ketika Nabi itu sujud, wa haulahu nasun min Quraisyin, jaa Uqbah bin Abi Mu'ayth bisala jazur faqadhafahu ala dhahri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di riwayat lain ini dari Abdullah bin Umar, kotoran unta itu ditaruh di belokok punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yarfa' rasahu, tidak
Nabi tidak mengangkat kepala akan lagi sujud sampai datang Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Sampai beliau datang menyingkirkan kotoran tersebut. Ini sebagian. Lalu di riwayat lain lagi, ini di riwayat At-Tabari dan Ibnu Ishaq, tanah itu ditaburkan di kepala Nabi. Wa huwa yasiru fi ba'di sikaki Makkah wa ada ila baiti wa turab ala ra'sihi. Orang-orang yang kafir Quraisy itu kayak di atas tuh nah. Jadi pas Nabi lewat, tanah tuh ditimbai lalu sangkut di kepala sini, tanah di kepala Nabi. Wa ada ila baitihi wa turabu ala ra'sihi. Sampai di rumah kepala ini penuh dengan tanah karena dilempar dari atas. Lalu kata anak beliau, ini salah satu anak beliau, faqamat ilaihi ihda banatihi, salah satu anak perempuan beliau itu bangun atau bangkit berdiri, taghsilu anhu at-turab, mencuci tadi yang tanah tadi. Wahya tabki, sambil menangis. Anaknya membersih kepala abah sambil menangis. Wa Rasulullah yaqulu laha, kemudian Rasulullah itu membesarkan hati anak beliau, kata Rasulullah, ya bunayya la tabqi fa innallaha mani'un abaka. Wahai anakku, jangan menangis. Allah taala mani'un, pencegah, membantu ayahmu. Artinya Nabi Muhammad SAW ini memberikan motivasi, maunya menyabari anak-anak beliau supaya tahan terhadap ini. Karena dakwah yang Nabi sampaikan ini secara tidak langsung juga mempengaruhi keluarga Nabi. Keluarga inti Nabi itu istri, anak, dan keluarga besar Nabi, yaitu Banu Hashim dan Banu Muthalib, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu gangguannya. Sahabat samakah? Sama. Sahabat itu sama. Dari yang levelnya bawah, yang budak atau yang tidak ada posisi, sampai yang sahabat-sahabat yang memiliki kedudukan itu sama, semuanya dapat siksaan. Nah, salah satu siksaan itu yang terberat itu adalah, salah satunya banyak lagi, itu yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah. Tuannya itu, jadi Bilal ini budak. Jadi budak inilah posisinya itu tidak memiliki dirinya sendiri. Budak itu tidak memiliki dirinya sendiri. Jadi memang budak itu benar-benar seperti barang, karena dijual dan dibeli, dan mereka tidak memiliki diri sendiri. Jadi hak asasinya tuh hilang. Makanya ketika Rasulullah diutus itu banyak kafarat itu yang memerdekakan budak. Lalu hadis-hadis Nabi itu yang memotivasi untuk memerdekakan budak, pahalanya banyak. Nah, itu banyak yang seperti itu. Dan memerdekakan budak itu memang sesuatu yang luar biasa, pahalanya luar biasa. Gitu. Dan itu dihapus secara perlahan, tidak bisa langsung. Jadi itu posisi budak. Jadi mereka tidak memiliki diri sendiri. Bahkan salah satu dosa besar itu apabila budak itu lari dari tuannya. Nah, itu salah satu dosa besar. Itu. Tapi kalau dibebaskan oleh tuannya, itu silahkan. Cuma kalau posisinya masih budak, si budak tadi tidak boleh melarikan diri dari tuannya. Itu dalam hukum fikih seperti itu. Tidak boleh. Budak itu tidak memiliki diri sendiri. Menukar barang, nah itu sekedar penyampai pesan aja. Kadang awal tidak memiliki harta. Jadi kalau budak itu bekerja menghasilkan uang, nah itu uangnya untuk tuannya. Mereka tidak memiliki harta sama sekali. Bahkan jiwanya itu tidak memiliki, itu dimiliki oleh orang lain. Itu budak. Nah, tetapi walaupun seperti itu, yang namanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk siapapun, termasuk budak. Nah, ini Bilal bin Rabah. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar ini membantu Nabi untuk berdakwah, ternyata salah satu budak bernama Bilal bin Rabah ini masuk Islam dan diketahui oleh tuannya. Nah, lalu mendapatkan siksa dari tuannya. Siksaannya itu salah satunya adalah dijamur di tengah padang pasir. Coba kita
tengah hari itu nah. Kada bersandal, bujajak jadi halaman masjid nih, panas berarti. Pasir Bang sama, pasir sama. Itu panas. Nah, Bilal ini kada bebaju, dijamur di tengah padang pasir, tangan diikat dan diletakkan batu besar. Cuma Bilal ini kuat juga lah, dan naiki batu kada mati juga. Dasar umur belum sampai Bang. Cuma maksudnya tahan lah itu. Jadi dijemur di bawah panas matahari pakai batu yang besar. Sampai Bilal itu tidak bisa berkata yang lain, cuma berkata ahadun ahad itu. Ketika sudah kelelahan, uyuh bener dah, tepaloh liir nah banjarnya sudah uyuh bener. Lalu si tuannya tadi bertanya kepada Bilal, bagaimana Bilal? Kamu sudah menyerah nih? Apakah kamu ingin kembali ke agama yang dulu atau kembali? Lalu ujar Bilal, kada. Seandainya saya memiliki ucapan yang akan membuatmu marah atau ucapan-ucapan tauhid yang menambah keyakinan akan saya ucapkan. Jika ibarat Bilal tuh tambahi lagi. Dia tantang Bilal. Makin sangkal tuannya, sangkal bener. Mah ini jar disiksa. Kada tidak tergoyahkan. Kalau dalam bahasa agama tuh as-sabat tetap dalam pendirian itu. Nah, lalu ketika Abu Bakar lewat, Bilal itu dibeli, ditukari. Kira-kira lah kalau hari ini ditukari itu bisa 1 miliar lebih. Ditukari hari ini lah. Amun bahasa pragmatisnya itu Sayyidina Abu Bakar itu bebuang duit menukari budaknya tadi. Bebuang duit menukari Bilal. Menukari budak itu normalnya itu beli budak misalnya di pasar nih atau dengan siapa tuh, beli budak untuk membantu di rumah gitu. Misalnya punya kebun nih, ada kebun gatah, nah budak itu gesan menoreh gatah, itu aja gawiannya. Ada budak gesan membersihi rumah, nah itu untuk pekerjaan itu. Nah Sayyidina Abu Bakar ketika membeli Bilal itu murni untuk memerdekakan, jadi dibeli lepas itu, dilepas begitu saja. Makanya di surah Al-Lail itu wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Diabadikan dalam Al-Qur'an itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau memberikan sumbangsi yang luar biasa. Itu ada beberapa yang beliau merdekakannya, salah satunya Bilal itu. Dan Bilal ini kalau dalam strata sosial di kota Mekah itu paling bawah. Lain orang Mekah, budak itu, hirang itu, tidak memiliki apapun, maksudnya orang jauh tidak ada memiliki posisi apapun. Tetapi oleh Rasulullah SAW Bilal ini jadi siapa? Jadi apa? Muadzin Rasulullah SAW. Jadi di Madinah itu ada 2 muadzin, Bilal bin Rabah ini dan Abdullah bin Umi Maktum. Itu jadi muadzin Nabi. Muadzin itu posisinya sangat penting dalam sholat. Bilal ini dahulu budak yang tidak memiliki harga apapun, lalu yang satunya Abdullah bin Umi Maktum, orangnya buta. Itu jadi muadzin Nabi. Bagaimana Islam ini bisa menghargai siapapun. Bahkan sampai hari ini pun jadi ngaran siapa Bilalnya hari ini jar. Jelas-jelas ngarannya Muhammad. Siapa Bilalnya? Yang pas tuh Bang bahasa Arabnya muadzin. Cuma karena Bilal, Sayyidina Bilal itu ngarannya sudah luar biasa, timbul jadi ngaran muadzin. Jadi muadzin. Di mana-mana masjid tulisannya Bilal hari ini atau pengumuman Bilal hari ini. Nah, padahal muadzin itu kalau bahasa Arabnya. Cuma itu sudah jadi merek tuh. Banyak kayak kan itu kita kayak apa ngarannya nih? Merek-merek yang lain tuh karena saking terkenalnya bukan disebut istilahnya lagi, sudah langsung merek yang paling terkenal. Itu sama kayak Bilal. Dan Bilal ini adalah salah satu orang yang dijamin masuk surga dan orangnya masih hidup. Sahabat-sahabat Nabi ini banyak cerita-ceritanya itu, cerita-cerita mereka yang berhubungan dengan surga. Kalau Bilal ini waktu Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi ini masuk ke surga, berjalanan ke neraka gitu. Ketika di surga itu Nabi ini mendengarkan suara alas kaki Bilal, sandal.
Jadi mungkin Bilal tuh jalannya tuh khas. Kita mungkin memiliki teman yang jalannya tuh khas tuh nah oh ini yang berjalan, nah itu khas. Nah jadi Nabi itu kenal cara berjalan Bilal, itu khas. Ketika Nabi sampai di surga, Nabi di surga nih mendengar suara kaki Bilal. Artinya Bilal ini kayaknya di surga. Padahal Bilalnya masih di dunia. Masih hidup lagi. Masih makan, masih minum. Cuma sudah ada dah di surga. Ketika Nabi pulang dari surga itu, Nabi bertanyakan kepada Bilal, "Apa wahai Bilal yang kamu kerjakan?" "Saya wahai Rasulullah kalau selesai berwudu salat 2 rakaat." Ini salah satu tentang sahabat pasti masuk surga. Gitu. Jadi kalau masalah surga dan neraka itu bisa memastikan Rasulullah hadis atau Al-Qur'an. Kalau yang lain itu harapan dan sahabat itu. Siti Khadijah sama. Siti Khadijah itu beliau masih hidup. Waktu itu malaikat Jibril datang mendatangi Nabi ini. Lalu kata malaikat Jibril, "Baligh minni assalam wa minallah." Wahai Muhammad, sampaikan salam dariku dan dari Allah kepada Siti Khadijah. Wa akhbirha bi baitin fil jannah. Dan kabarkan kepada Siti Khadijah dengan satu rumah di surga. Siti Khadijahnya masih hidup lagi. Waktu itu kayak di dapur. Nabi kayak di ruang tamu berbicara dengan malaikat Jibril. Nah, itu sudah ada di surga, ada rumah kaplingan. Kita kan sudah di surga gin, dapat rumah sebutin gratis di komplek Wijaya gin, himong dah. Gratis ada. Himong pasti itu. Himong dah. Ini di surga dapat sudah pasti. Gitu. Di riwayat lain lagi ini sahabat-sahabat yang pasti masuk surga itu kayak apa levelnya kita di bawah mereka. Jadi ujar Nabi, nanti di antara umatku ini ada yang sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ada 70.000 yang masuk surga bighairi hisab. Masuk surga bighairi hisab. Masuk surga kada dihisab. Gambarannya tuh kira-kira aja. Kan manusia nih mati semuanya, meninggal semuanya, lalu dibangkitkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kan dibangkitkan menunggu dihisab dan ditimbang mizan. Tuh menunggunya tuh waktunya lama dan penimbangan penghitungannya itu juga lama. Nah yang orang ini yang 70.000 ini berarti mungkin pas bangun itu tim bangun langsung di surga atau langsung menyubarang. Pokoknya kada dihitung lewat dari penghitungan. Nah ini kata Nabi ada 70.000 yang masuk surga bighairi hisab. Lalu salah satu sahabat angkat tangan, "Nabi, ud'uni minhum." Nabi doakan saya masuk dalam 70.000 itu. 70.000 itu banyak. 70.000 itu banyak. Sungai Ande itu 17.000 aja. 70.000 banyak lah, berapa kelurahan lah itu. Jangan nyari-nyari. Nah, lalu tuh Uqasyah, Sayyidina Uqasyah, Nabi ud'uni minhum. Nabi tidak mendoakan. Nabi langsung anta minhum. Kamu termasuk dari 70.000 itu. Lalu ada seikung lagi. Nabi doakan ulun. Lalu jawaban Nabi ini yang jawab yang kalimah masyhurah, sabaqaka biha Uqasyah. Kamu sudah keduluan Uqasyah. Padahal bookingannya masih sisa 69.999 lagi. Berarti yang ini bukan masuk golongan yang itu. Berarti macam-macam kategorinya. Nah, sahabat itu dan masa di itu Nabi sebutkan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunhum. Karena para sahabat itu mengalami masa-masa yang luar biasa. Ini baru Bilal satu. Yang lain ada yaitu keluarga Ammar bin Yasir. Ini sekeluargaan. Ammar itu yang anak, yang ayahnya ngarannya Yasir, yang mama namanya ibunya itu Sumayyah. Nah, siksaannya ini macam-macam. Yang abah disiksa mati, yang Sumayyah ini di sate, dicocok dari bawah tembus ke atas.
nyaman lah kayak itu, mati itu. Sisa Yasir lagi, sisa Ammar lagi. Nah ketika sampai giliran sisa giliran Ammar lagi, ternyata Ammar ini mengucapkan kata-kata yang menyenangkan orang-orang kafir Quraisy, kayak saya tidak mengikuti agama Muhammad, memuji Latal dan Uzza. Nah itu di modelnya kayak di Walihi Sidin lah, itu bukan kafir Quraisy itu. Selamat kan, lalu beliau pergi menuju Rasulullah sambil nangis. Rasulullah, saya tadi mengucapkan kata-kata ini, bagaimana nasib saya? Nah makanya turun ayat itu, kata Nabi, kaifa tajidu qalbak, bagaimana kamu mendapati hati, apakah ucapan kamu itu selaras dengan di dalam hatimu? Tidak wahai Rasulullah, aku tetap beriman kepadamu. Nah berarti ujar Nabi, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, di ayat itu. Artinya kata-kata tadi itu hanya sebuah keterpaksaan, imannya tetap ada. Dan ini merupakan pilihan. Kenapa? Karena ada yang tipenya kayak Ammar bin Yasir, itu pilihan. Ada tipenya kayak Bilal, tinggal memilih kuat nang mana itu. Dalam lintasan sejarah, Imam Ahmad bin Hambal itu kan terkenal dengan Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Ketika dapat mihnah, dapat fitnah, ujian, ditakuni oleh khalifah waktu itu, khalifah dan para ajudannya dan menterinya waktu itu. Jadi pemerintahan Al-Ma'mun itu, khalifahnya Al-Ma'mun. Nah paham kekhalifahan waktu itu Mu'tazilah, paham Mu'tazilah waktu itu. Yang kuat, yang dekat dengan istana itu Mu'tazilah. Nah di masa Al-Ma'mun itu lagi puncak-puncaknya Mu'tazilah itu menguasai istana, sehingga sampai kepada mengecek ulama-ulama yang hidup saat itu. Ditakuni seikung-seikung, Al-Quran makhlukkah kada? Kayaknya makhluk bang, selamat. Nah ini berarti memakai dalil Ammar bin Yasir. Ini ada yang Al-Quran makhlukkah kada? Itu kalamullah qadim, mati. Nah Imam Ahmad bin Hambal sebenarnya kalau secara hukum fikih dalam dua pilihan itu. Tapi Imam Ahmad bin Hambal itu di masa itu lagi di puncak karir, nama beliau itu sangat terkenal, sehingga beliau memilih jalur yang pertama, yaitu memilih Al-Quran itu adalah kalamullah qadim, sehingga beliau di penjara. Inilah di antara imam yang 4 itu. Nah seberataan pernah dapat mihnah dari khalifah yang berkuasa. Dasar Allah Ta'ala mengaturakan. Imam Abu Hanifah itu meninggal di penjara tuh. Imam Abu Hanifah ini disiksa karena kadahakun tidak mau jadi qadil qudud, tidak mau jadi, jangan kita tuh pemimpin tertinggi bagian agama. Dakun pian lah jadi kadahakun, disiksa, aneh bener. Jangan cari yang lain lah bisa kisahnya. Itu Imam Malik bin Anas ini kadinget mau disiksa atau kada, cuma waktu itu Imam Malik bin Anas ini ditawari supaya kitab beliau itu Al-Muwatta itu jadi pegangan kerajaan, pegangan istana. Ujar Imam Malik, jangan, mungkin saja ada pendapat yang lain. Jadi ini bisa jadi ranah khilaf, jadi biarkan saja. Imam Syafi'i itu mati juga. Ketika Imam Syafi'i itu berada di Yaman, jadi kan Daulah Abbasiyah. Jadi waktu Daulah Umayyah runtuh itu, Daulah Abbasiyah itu yang paling kuatnya ada bobohan Abbasiyah, ada Alawiyin. Nah, waktu Abbasiyah berdiri, salah satu yang ditakuti pergerakannya adalah gerakan Alawiyin itu. Nah pusatnya itu salah satunya di Yaman. Jadi waktu bertangkapan di Yaman itu Imam Syafi'i terbuat juga, dan Imam Syafi'i itu dirantai mulai Yaman itu sampai ke Baghdad. Sama itu sekong-sekong di Kiau, salah-salah jawab dipancong mati. Sampai kepada Imam Syafi'i, ternyata beliau selamat karena bisa menjawab belakang itu.
karena bisa menjawab. Dan salah satu jawaban yang membuat khalifah waktu itu Harun ar-Rasyid itu bangga, kata Imam Syafi'i, kita sama-sama dari keturunan Rasulullah SAW. Kalau Harun ar-Rasyid itu dari Bani Hashim, Imam Syafi'i dari Bani Muthalib itu. Nah itu para sahabat banyak lagi siksanya ya, banyak lagi macam-macam lagi. Ada Abu Fuqaiha, batu Sayyidina Utsman bin Affan, ada juga Mus'ab bin Umair. Nah Mus'ab bin Umair ini sebelum Islam beliau itu adalah salah satu crazy rich-nya kota Mekah itu. Ibaratnya kayak wah ini tuh kayak artisnya lah itu. Bajunya jadi model itu. Itu lain ceritanya Mekbang lain. Bajunya jadi model lah. Gaya beliau itu jadi model karena ketampanan, lalu gaya busananya itu luar biasa. Mus'ab bin Umair pak masuk Islam, ketika ibunda beliau itu mendengar langsung dicoret dari kartu keluarga, kartu ATM diblokir, habis dah, HP disita, langsung sidin jatuh miskin, mau ada lagi apa-apa hilang gara-gara masuk Islam. Sampai dalam di momen yang lain itu nah, yang mama ini sudah, yang ibu beliau ini sudah membujuk, ayo kembali ke abang dulu, tetap Mus'ab ini tidak berubah. Sampai di posisi sampai ibu beliau ini kayak puasa makan itu nah, supaya anak ini bahasa Banjarnya maras. Tetap Mus'ab bin Umair ini tidak berubah. Dan tahun-tahun berikutnya kan Mus'ab ini yang diutus jadi duta Islam ke Madinah. Dan waktu perang Uhud Mus'ab ini meninggal syahid. Dan yang bahasanya tuh apa nih luar biasa itu nah, ketika beliau meninggal itu kain yang beliau pakai itu mempas yang ibaratnya Rasulullah itu sangat terharu. Mus'ab bin Umair ini kan parlente luar biasa, masuk Islam penuh cobaan fisik macam-macam itu, sampai waktu beliau perang Uhud itu meninggal jadi syuhada itu, pas meninggal itu kain yang beliau pakai ini pas-pasan, ditarik ke bawah, di atas nang kelihatan, ditarik ke atas, di bawah kelihatan mempas. Jadi kain kafannya tuh kayak mempas menutup aurat aja itu nah, mempas bener. Perjuangannya nah sampai segitu luar biasa tuh, melepaskan semua kenikmatan dunia yang beliau miliki. Mus'ab bin Umair itu barang yang sulit itu, sudah banyak bisnis perusahaan misalnya, rokok ada di mana-mana itu, harus meninggalkan itu. Itu perjuangan sahabat. Belum lagi yang sahabat-sahabat yang tidak memiliki harta, tidak memiliki kedudukan, posisi di kota Mekah. Makanya di masa-masa yang al-idza, penyiksaan itu ya kelihatan bagaimana as-sabat, kekuatan iman mereka yang mereka miliki itu. Itu jangan dikira setahun lah. Jadi dari tahun keempat, 5, 6, 7, 8 itu masa-masa sulit. Dan Nabi Muhammad pun merasakan itu. Nah, di tahun-tahun itu kaum muslimin ini tidak semuanya, walaupun lah dakwah harus disampaikan secara terang-terangan, cuma kaum muslimin waktu itu menjalankan ibadah masih banyak yang sembunyi-sembunyi. Jadi dua hal berbeda itu. Nabi itu dapat tugas untuk berdakwah, wajib disampaikan secara terang-terangan. Adapun menjalankan ibadahnya itu sahabat masih banyak yang sembunyi-sembunyi. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau kita melihat dari sisi Nabi itu memang menjalankan secara maksimal. Jadi apapun kesempatan ketika itu di tengah orang banyak, Nabi sampaikan dakwah. Single Nabi kada apa-apa, terus menyampaikan dakwah, terus Nabi menyampaikan dakwah, tidak henti-hentinya. Bahkan Nabi ini sembahyang di Masjidil Haram yang dilihati banyak orang untuk menyampaikan itu. Nabi mengerjakan, semuanya Nabi kerjakan. Sampai sampai dapat gangguan, dapat tawaran macam-macam. Nah, mungkin ada pertanyaan lah, kenapa jangan langsung menang aja bang? Maka Allah Ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir, langsung aja bang, langsung dibalik aja maka itu langsung aja menang. Nah ada kali lagi langsung aja bang itu. Nah, jadi rumusnya ini, manusia ini mukallaf
dapat beban syariat itu. Jadi pada dasarnya kita semua mendapatkan beban syariat itu yang harus dijalankan. Nah, dan dengan beban inilah ada yang namanya pahala berjuang. Ibarat membangun masjid itu mulai mengumpulkan duitnya dari pondasi dulu. Nah, itu paluh-paluh dulu mencari donatur. Sama membangun sekolahan sama juga. Asalnya TK Al-Quran aja, iyalah pajalah TK Al-Quran aja sampai sekolahannya ganal. Ada nilai perjuangannya. Nah, itu yang ingin diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Bukannya tidak bisa, tapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita. Sahabat itu ada juga yang bertakun, kenapa Nabi jar? Yang bertakunnya Khabbab bin Al-Arid itu. Nabi jar, Nabi kita ini mah sakit benar. Hari-hari enak beribadah diganggu, maka kita ini kan alal haq dalam kebenaran. Lalu ujar Nabi, umat dahulu pun mengalami hal yang sama. Ahasiban nas, apakah mengira nih manusia ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Terjemah bebas itu kayaknya. Kadang mungkin ada orang ketika saya beriman itu kayak itu aja, pasti ada ujiannya. Paling kada ujian kita di sini namanya orang Islam itu melihat orang minum es cendol tengah hari bulan puasa, paling kadang itu benar. Ada ujiannya pasti itu sudah, atau iklan sirup pas tengah hari atau buka TV. Nah, paling kada itu ujiannya. Ada mungkin kada ada ujian itu mustahil. Jadi rumusnya lah misalnya mulus saja. Nah, itu berarti ada sesuatu tak? Karir lancar nih, duit lancar itu, keluarga sehat terus. Pikir-pikir tuh apa nang terlewat tuh? Sama di kelas misalnya, murid ini patuh kalau dia melanggar, taat aturan seberataan, nah ada sesuatu biasanya. Karena rumusnya itu pasti ada naik turun. Nah, itu yang Rasulullah ajarkan kepada kita dalam hal perjuangan tadi. Nah, terakhir ketika pemimpin Quraisy ini merasa apa yang mereka lakukan, maksudnya penyiksaan macam-macam itu tidak berhasil nih. Ada salah satu yang memberikan tawaran. Ngaran sidin adalah Utbah bin Rabi'ah. Ini datang kepada Nabi lalu menawarkan beberapa hal. Karena Utbah bin Rabi'ah ini salah satu pemuka Quraisy dan diakui di Quraisy itu ketokohannya. Kayaknya aku mandiri Muhammad ya. Ayo aja. Boleh datangi. Muhammad, ya ibn akhi. Innaka minna haitsu qad alimta minasyaraf fil asyarah wal makana fin nasab. Nah, wahai Muhammad, saya akan berbicara kepadamu, saya akan menawarkan, kalau kamu terima berarti kita deal. Oh iya silahkan kata Nabi. Ya Abul Walid, asma, saya akan mendengar apa tawaranmu. In kunta innama turidu ma jita bihi min hadzal amr malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan. Wahai Muhammad, kalau yang kamu lakukan ini karena faktor mal, harta, maka kami akan mengumpulkan uang berurunan untuk kami serahkan kepadamu, sehingga kamu orang paling banyak harta daripada kami. Itu. Kalau yang kamu lakukan ini mulkan, kerajaan, maksudnya ingin jadi pemimpin, maka akan kami serahkan. Nah, ternyata Rasulullah langsung menjawab pakai ayat Afaraqta ya Abul Walid, qala na'am fasma' minni. Coba dengarkan. Lalu Nabi bacakan surah Fussilat dari ayat 1 sampai 6. Nabi bacakan qul innama ana basyarun mislukum. Ini yang di ayat 6-nya, di ayat 6-nya qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu.
Innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Minta ampunlah. Wa wailul lil musyrikin. Dan celaka bagi orang-orang yang musyrik. Nabi bacakan ayat. Setelah Nabi membacakan ayat, Utbah bin Rabi'ah ini bulik. Kada jadi menawarkan lagi bulik. Nah, ketika Sidin pulang ke kelompok kaum Quraisy yang lain, ujar Utbah bin Rabi'ah menyambat Al-Qur'an yang dibaca Nabi itu, nah, wallahi ma huwa bisyair. Ini bukan syair. Wala bisihir. Ini bukan sihir juga. Ini bukan puslok merah nih kayaknya. Wala bil kahana. Ini bukan dukun juga. Lain dukun. Lain ini. Ya ma'syar Quraisyin ati'uni wa khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi fa'taziluhu. Wallahi la yakunanna liqaulihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'azim. Jadi bahasa ringkasnya kayak ini, Utbah. Apa yang dibacakan Muhammad ini sesuatu yang luar biasa, kata-katanya indah. Ini jangan sampai ada orang mendengar, karena bilanya ada mendengar itu akan terpesona keindahan bahasanya ini. Lalu ujar yang di sekitar yang saharaka wallahi ya Abul Walid bilisani. Kamu sudah tersihir, sudah terpana dengan apa yang dibacakan Muhammad. Ini yang selevel Utbah bin Rabi'ah, musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibacakan Al-Qur'an, karena memang beliau ini kan orang Arab, ahli syair Arab, tahu seluk-beluk balaghah, itu sudah tahu. Jadi ketika dibacakan Al-Qur'an itu tahu ini bukan susunan manusia. Keindahannya itu luar biasa. Nah, karena di edisi lain Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk Islam pun gara-gara beliau membaca surah dalam Al-Qur'an, karena tahu keindahan Al-Qur'an ini. Nah, sementara itu yang bisa ulun sampaikan. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.